Bab 1349. Daniel mengatakan kalimat ini dengan nada kejam, tetapi penuh dengan tanggung jawab sebagai seorang pria. Tracy berkata lagi, "Terima kasih." Kemudian dia tidak tahu harus berkata apa lagi. "Kenapa kamu begitu tidak berguna?" Daniel menatapnya dengan cemberut. "Bukankah kamu sangat angkuh dan sombong di hadapanku? Kenapa kamu jadi begitu tidak berguna di depan orang lain?" Tracy tertegun. "Aku begitu tidak berguna. Aku sudah memarahinya. Memarahinya. Kamu seharusnya melempar surat perjanjian itu ke wajahnya." Daniel marah. Dia sudah sangat keterlaluan. "Tidak bisakah kamu sedikit lebih berani lagi?" Tracy terdiam. "Berani kandang." Daniel menatapnya dengan marah. Kemudian berbalik dan pergi. Tracy melihat punggungnya. Dan untuk beberapa saat dia terdiam. Berani kandang. Apakah keduanya masih berada di kubu yang sama? Pikiran ini melintas. Di dalam hati Tracy muncul perasaan aneh yang melonjak. Daniel masuk ke mobil dan langsung menginstruksikan Ryan. "Panggil semua pemegang saham proyek Stadion Paris. 3 hari lagi. Datang temui aku." "Baik." Ryan segera memberitahu bawahannya. Pada saat yang sama, ponsel Daniel terus bergetar. Itu semua panggilan dari Tuan Besar Louis. Tapi Daniel menutup telepon dan memblokir nomornya. "Sudah beres." Ryan menyelesaikan panggilan teleponnya. Kemudian berkata kepada Daniel, "Tuan Daniel, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya?" Tuan Besar Louis benar-benar keterlaluan. Jelas-jelas dia tahu bahwa Tracy milikku. Dan dia masih berani menggertaknya. Daniel berkata dengan marah, "Aku harus memberinya pelajaran." "Mengerti." Ryan tahu temperamen Daniel. Dia adalah yang paling protektif. Tidak peduli hubungannya dengan Tracy sekarang seperti apa. Dia tidak akan mentolerir siapapun yang berani menggertak Tracy. Terutama karena dia telah mengingatkan Tuan Besar Louis sebelumnya. Tetapi dia masih menggertak Tracy. Inilah yang membuat Daniel jadi lebih marah. Jika di masa lalu, Ryan akan membujuk Daniel untuk tidak bersikap impulsif. Tapi sekarang, dia tidak membujuknya lagi. Daniel ingin melakukan apapun. Itu semua tidak masalah. Selama itu bisa membuatnya senang. "Ini masih siang. Apa Anda masih ingin menemui Nona Friska?" Ryan bertanya dengan hati-hati. Daniel berpikir sejenak. Kemudian menjawab dengan datar. "Lain kali saja." "Oke." Ryan mengeluarkan ponselnya. "Kalau begitu aku akan mengiriminya pesan." Dia baru saja mengirim pesan dan bertanya padaku. "Katakan saja. Kita akan mengundangnya di lain hari." "Baik." Di tengah jalan bukit, Friska masih melihat jalan menuruni bukit. Berharap Daniel akan lewat setelah menyelesaikan urusannya. Dan mungkin bisa bertemu lagi. Tapi setelah menunggu lama, pesan dari Ryan datang. Daniel tidak akan turun bukit. Ia tidak akan bisa melihatnya hari ini. Dia merasa sangat kecewa. Setiap kali ada harapan. Tetapi selalu dipatahkan di tengah-tengah. Ini terjadi berulang kali. Dia yang dulu sangat tenang. Tetapi sekarang dia tidak bisa menahan diri lagi. Dia merasa harus mengambil tindakan. "Nona Friska." Mereka datang. Terdengar suara yang menyadarkannya. Friska mengangkat kepalanya dan melihat bahwa Bentley putih yang turun bukit adalah mobil keluarga Louis. Benar saja. Ketika orang di dalam mobil itu melihat Friska berada di sisi jalan, mobil itu berhenti perlahan. Tuan Besar Louis turun dari mobil bersama rombongannya, berjalan perlahan, dan bertanya dengan sopan, "Nona Friska, kenapa ada di sini?" "Jika Tuan Besar Louis tidak datang, aku seharusnya sedang berada di kapal pesiar Presdir Daniel saat ini." Friska mengatakannya dengan bijaksana, tetapi juga memiliki makna yang dalam. Tuan Besar Louis tertegun sejenak, dengan cepat bereaksi. "Sepertinya aku tidak sengaja merusak kencanmu dengan Presdir Daniel. Maaf." "Tuan Besar Louis, apa Anda bertemu Nona Tracy?" Friska bertanya sambil tersenyum. "Ya." Tuan Besar Louis berkata terus terang. "Aku ingin dia mundur dari proyek stadion. Tapi dia tidak setuju. Ditambah dengan campur tangan dari Presdir Daniel. Sekarang jadi sedikit merepotkan." Bab 1350. "Aku sarankan Anda jangan mencari masalah dengan Nona Tracy." Friska berkata dengan terus terang. Meskipun Presdir Daniel sudah berpisah dengannya, tapi rasa persahabatan masih ada. Jika seseorang menggertaknya,
Presdir Daniel pasti akan turun tangan. Seharusnya tidak. Tuan Besar Louis tampak bingung. Ada kebencian yang rumit antara Presdir Daniel dan Tracy. Selain itu, Presdir Daniel sudah punya kamu. Kenapa dia harus melindungi Tracy Moore? Masalah ini harus Anda tanyakan langsung pada Presdir Daniel. Aku juga ingin tahu jawabannya. Friska tersenyum sedikit. Aku hanya mengingatkan Tuan Besar Louis agar tidak membuat masalah untuk diri sendiri. Lagi pula Presdir Daniel tidak akan terkalahkan. Petunjuk apa yang Nona Friska miliki? Tuan Besar Louis memandang Friska dalam-dalam. Jika tebakanku benar, Tuan Besar Louis seharusnya sekarang sedang mendapat tekanan dari Presdir Daniel kan? Friska berkata dengan penuh arti. Melihat Anda masih tenang sekarang, itu berarti Presdir Daniel belum melepaskan kata-katanya yang kasar. Tetapi menurut pemahamanku terhadap Daniel, seharusnya dia akan segera mengambil tindakan. Tuan Besar Louis sedikit terkejut. Maksud Nona Friska, yang bukan milikmu. Anda tidak boleh memaksanya. Aku sarankan Anda mengembalikan uang investasi itu kepada pemiliknya. Kemudian melakukan sesuatu secara perlahan. Mungkin masih ada harapan. Friska mengatakannya dengan lebih terang-terangan. Aku tahu bahwa situasi keuangan Anda tidak baik. Sekarang Anda bergantung pada proyek ini. Jika secara tidak sengaja dikeluarkan dari proyek ini, itu akan sangat merugikan Anda. Maksudmu, Daniel akan mengusirku? Tuan Besar Louis terkejut. Tidak mungkin kan? Kenapa tidak? Friska tersenyum dingin. Anda mungkin lupa akan keterampilan bisnisnya di masa lalu. Dia tidak pernah berbelas kasih pada siapapun. Terlebih lagi, putra Anda telah mengganggu orang yang dicintainya. Kemudian Anda mempersulit orang tersebut. Dan sekarang Anda tidak menghiraukan peringatannya. Menggertaknya sampai akhir. Bahkan jika Anda ingin menyerang seseorang, Anda harus memperhatikan perasaan orang yang bersangkutan. Walaupun dia dan Tracy sudah tidak punya hubungan, tapi Tracy merupakan ibu dari anaknya. Anda telah berulang kali memprovokasi kesabarannya. Sekarang Anda telah menyentuh batasan kesabarannya. Dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihannya pada Anda. Mendengar kata ini, Tuan Besar Louis terkejut dan buru-buru berterima kasih. Terima kasih, Nona Friska atas sarannya. Aku pasti akan membalas kebaikanmu di kesempatan lain. Setelah mengatakan itu, Tuan Besar Louis buru-buru masuk ke mobil dengan rombongannya. Begitu pintu mobil ditutup, dia menelepon pengacaranya. Cepat kembalikan dana investasi 20 miliar Tracy Moore. Jangan bicara omong kosong lagi. Segera lakukan. Mobil mulai melaju. Tuan Besar Louis membuka jendela mobil dan mengucapkan terima kasih kepada Friska. Friska mengangguk sedikit sebagai balasan. Menyaksikan mobil Tuan Besar Louis pergi, Friska juga masuk ke dalam mobil dan perlahan-lahan menuruni bukit bersama rombongannya. Nona Friska, aku tidak mengerti. Kenapa Anda mau mengingatkannya? Tanya pengawalnya dengan bingung. Jika dia selalu mencari masalah dengan Tracy, Presdir Daniel akan selalu melindungi Tracy. Dengan begitu aku tidak akan punya kesempatan untuk mendekatinya. Friska bicara dengan datar, hanya sepatah kata mengingatkannya. Tujuan utamaku yaitu aku ingin dia segera membawa putranya kembali ke Prancis. Jangan menghalangi urusanku di sini. Yang kedua, sekarang aku memberikan dia bantuan. Mungkin itu akan berguna di masa depan. Begitu rupanya, pengawal mengangguk lagi dan lagi. Tapi, bukankah ini sama saja sudah membantu Tracy Moore secara tidak langsung? Ini adalah keuntungan ketiga. Friska tersenyum. Cepat atau lambat, dia akan tahu bahwa aku telah membantunya. Jadi dia akan merasa telah berhutang budi padaku. Tapi, jika Nona tidak membantu, Presdir Daniel juga pasti akan mengambil tindakan. Pengawal itu bertanya dengan hati-hati. Masalah akan selalu bisa diselesaikan. Tracy belum tentu setuju pada tindakan Presdir Daniel. Terlebih lagi, jika Presdir Daniel benar-benar mengambil tindakan, caranya terlalu kejam, itu pasti akan menimbulkan masalah lain di kalangan bisnis. Hal itu juga akan merusak reputasi Presdir Daniel. Jadi dia tidak berharap Daniel akan melakukan ini. Tentu saja, aku juga tidak mengharapkannya. Friska melihat keluar jendela, melihat villa sisi selatan. Kemudian mengangkat alisnya sedikit. Jika aku melakukan ini, sama seperti sekali mendayung.
23 pulau terlampaui. Tracy Moore akan berterima kasih padaku. Bab 1351. Villa Sisi Selatan. Daniel memberitahu pengacara Joey untuk menangani kontrak pemegang saham proyek stadion. Tiba-tiba ponselnya berdering. Itu panggilan dari Tracy. Dia terkejut dan langsung menjawab. Halo, baru saja. Tuan Besar Louis mengembalikan dana investasi 20 miliar padaku. Nada suara Tracy masih agak sedikit terkejut dan tidak tenang. Apa kamu melakukan sesuatu? Daniel sedikit terkejut dan menyipitkan matanya. Sejak kapan pikiran Tuan Besar Louis jadi begitu terbuka? Apa yang sudah kamu lakukan? Tracy bertanya dengan cemas. Jangan membahayakan dirimu sendiri karena aku. Meskipun posisi grup Wallen stabil, jika kamu mengancamnya dan menendangnya keluar, lalu berita tersebut tersebar, itu juga tidak baik. Kamu juga menyinggung keluarga kerajaan Fraun. Apa kamu mengkhawatirkanku? Daniel bertanya balik. Aku sedang berbicara serius denganmu. Tracy mulai emosi. Bisakah kamu berbicara dengan serius? Aku belum sempat bertindak. Daniel menjawab dengan singkat. Puas. Lantas apa yang terjadi? Tracy sangat bingung. Mungkin ada seseorang yang memberikannya petunjuk. Daniel sudah mengetahuinya di dalam hatinya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Asalkan masalah sudah terselesaikan. Itu sudah bagus. Siapa yang memberinya petunjuk? Tracy bertanya lagi. Aku sudah bilang. Jangan khawatirkan itu. Daniel sangat bersikeras. Jaga dirimu dengan baik. Tracy sedikit marah. Oke, tidak masalah asal itu bukan kamu. Aku tidak ingin berutang apapun padamu. Bukankah kamu banyak berutang padaku? Daniel marah ketika mendengar ini. Hidupmu adalah milikku. Kamu, Tracy terdiam. Aku malas bicara denganmu. Kemudian dia menutup teleponnya. Daniel tidak senang. Ia mengerutkan keningnya, mengangkat matanya dan memberikan perintah kepada Ryan. Beritahu pengacara Joy tidak perlu datang lagi. Lalu, bagaimana dengan pemegang saham? Ryan bertanya. Jadwal pertemuan pemegang saham akan tetap sama. Daniel meletakkan ponselnya. Bahkan jika tidak mengusir Tuan Besar Louis, tetap harus memberinya sedikit tekanan. Mengerti. Ryan segera pergi untuk memberikan informasi. Daniel mengambil ponselnya, mencari nomor telepon Friska, dan meneleponnya kembali. Nona Friska, jam 6 malam nanti, di restoran Laut Biru. Oke, Presdir Daniel. Friska langsung setuju, dan kemudian bertanya lagi. Kali ini kamu tidak akan mengingkari janji lagi kan? Tidak akan. Daniel sedikit mengangkat bibirnya. Kirimkan alamatmu. Aku akan menjemputmu. Oke, akan segera kukirimkan. Setelah menutup telepon, Friska segera mengirimkan alamatnya. Daniel menginstruksikan Ryan untuk mengatur pertemuan. Ryan dengan cepat mengaturnya, dan bertanya dengan santai, apakah Nona Friska yang telah memperingatkan Tuan Besar Louis? Bahkan kamu pun dapat menyadarinya. Daniel tersenyum. Wanita ini sangat pintar. Selain itu, kecerdasannya tidak akan bisa membuat orang lain membencinya. Ryan berkata dengan lembut. Dia memberikan petunjuk kepada Tuan Besar Louis, sehingga membuatnya segera mengembalikan dana investasi Nona Tracy. Juga mencegah Anda melakukan sesuatu. Dengan kata lain, ini sama dengan sekali mendayung. 2-3 pulau terlampaui. Apa tujuannya? Daniel menganalisisnya. Mungkinkah agar Tracy dan aku sama-sama berutang budi padanya? Mungkin ada satu alasan lain. Ryan berkata, karena masalah Nona Tracy, Anda telah membatalkan janji 3 kali. Nona Tracy selalu terjerat oleh Duke Louis dan Tuan Besar Louis. Dengan melakukan ini, dia dapat mencegah hal ini terjadi. Yah, itu benar-benar membutuhkan banyak pertimbangan. Daniel menjawab dengan datar. Nona Friska sangat menyukai Anda. Ryan mengamati wajahnya. Apakah Anda? Dia gadis yang baik. Daniel mengangguk. Meskipun dia memiliki beberapa rencana, memiliki titik awal yang bagus, melakukan segalanya dengan baik, sehingga orang lain tidak dapat membencinya, dan bisa berteman dengannya. Lalu, sebaiknya langsung bicarakan dengan jelas pada orangnya. Jangan menunda hidupnya. Daniel meletakkan ponselnya dan memijat alisnya yang lelah. Aku istirahat dulu. Janji malam ini harus diatur dengan baik. Baik. Bab 1352.
Akhir-akhir ini Daniel sangat mudah lelah. Dia baru saja bangun di pagi hari. Dan sekarang dia ingin beristirahat lagi. Ryan melihat kondisi fisiknya yang semakin lama semakin memburuk, membuatnya sangat khawatir. Jika dia tidak dapat menemukan tabib dewa itu, takutnya. Memikirkan hal ini, Ryan sangat khawatir. Dia telah mengatur janji malam ini dan berencana untuk menelepon Thomas. Pada saat yang bersamaan, Naomi menelepon dan memintanya untuk bertemu. Ryan hanya bisa pergi ke belakang bukit untuk bertemu Naomi terlebih dahulu. Setelah pelajaran terakhir, kewaspadaan Ryan menjadi lebih kuat, dan dia berulang kali mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak terpengaruh oleh perkataan Naomi. Di sisi lain, sebelum Naomi berangkat, Tracy berulang kali menasihatinya. Ingat apa yang aku katakan. Kamu harus mendapatkan informasinya dari Ryan. Mengerti? Naomi menganggukkan kepalanya. Pergilah. Tracy memberi isyarat, dan Naomi pergi dengan tergesa-gesa. Sejak terakhir kali dia secara tidak sengaja menemukan bahwa Daniel tampaknya kehilangan penglihatannya secara tiba-tiba, Tracy telah meragukan kondisi fisiknya dan mengutus Naomi untuk memeriksanya sekali. Tetapi itu tidak membuahkan hasil. Saat melihat Daniel lagi hari ini, dia merasa bahwa aura tubuhnya tidak terlalu bagus. Matanya terlihat sangat suntuk, dan itu membuatnya jadi lebih khawatir. Oleh karena itu, dia menyuruh Naomi pergi menemui Ryan lagi. Apakah bisa mendapatkan petunjuk darinya? Dia tahu bahwa meskipun Naomi sangat pintar, tapi tidak sebanding dengan Ryan. Jadi dia mengajari Naomi berbagai cara dan menyuruhnya melakukan seperti yang dia instruksikan. Ketika Naomi datang ke bukit belakang, Ryan juga baru saja tiba. Naomi masuk ke mobilnya dan membawakannya sebuah apel. Terima kasih. Ryan sangat senang dan menggigitnya. Melihat dia begitu senang, suasana hati Naomi sedikit rumit. Dia biasanya terlihat sangat hebat, tapi sebenarnya dia sangat mudah dibujuk. Naomi berjanji padanya bahwa dia akan membawakan makanan yang ia buat sendiri. Tetapi hari ini dia tidak punya waktu untuk membuatnya. Jadi dia hanya membawa sebuah apel. Tapi Ryan masih sangat senang dan puas. Terima kasih untuk hari ini. Naomi berkata, Tuan Besar Louis sangat kejam dalam menindas orang. Kami sudah menyiapkan segala cara untuk melawannya. Tapi tidak disangka Presdir Daniel tiba-tiba datang dan menyelesaikan masalah ini. Meskipun hubungan mereka sekarang menemui jalan buntu, tapi Presdir Daniel kami masih sangat peduli pada Nona Tracy. Jika Nona Tracy terlibat suatu masalah, dia tidak akan bisa diam saja. Ryan berkata dengan serius, lain kali jika terjadi sesuatu, kamu harus segera memberitahuku. Kebetulan hari ini kami bertemu dengan mobil Tuan Besar Louis di tengah jalan. Jika tidak, maka itu akan merepotkan. Nona Tracy tidak ingin berutang pada Presdir Daniel. Ketika Naomi mengatakan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Aku juga berpikir bahwa mereka berdua sangat peduli satu sama lain. Benar-benar tidak perlu tetap bertahan dalam jalan buntu seperti ini. Aku bisa mengerti Nona Tracy. Bagaimanapun, keluarga Wallens pernah menyakitinya sebelumnya. Terlebih lagi masih ada dendam keluarga. Jadi tidak bisa langsung melepaskan begitu saja. Ryan menghela napas. Tapi jika memikirkannya dari sisi lain, Tuan Besar sudah tidak ada. Presdir Devina dan keluarga Hilton telah jatuh. Dendam itu seharusnya sudah lama hilang. Sekarang keberadaan Tuan L tidak diketahui. Kita kedua keluarga harus bergabung dan bergerak maju saling bergandengan tangan. Itu baru benar. Aku juga berpikir begitu. Tapi Nona Tracy memiliki terlalu banyak kekhawatiran. Naomi menghela napas. Mungkin akan memakan waktu cukup lama. Secara pelan-pelan. Tidak bisa melakukannya dengan perlahan. Ryan berkata, waktu tidak menunggu siapapun. Apa? Naomi menatapnya dengan curiga. Maksudku, Ryan mengalihkan pembicaraan. Anak-anak sedang dalam proses pertumbuhan. Mereka semua membutuhkan cinta orang tua. Dan sekarang keluarga Moore dalam krisis. Nona Tracy juga membutuhkan bantuan Presdir Daniel. Kita harus menemukan cara untuk menyatukan mereka. Membuat mereka kembali bersama lagi. Kamu benar, Naomi mengangguk. Aku juga berpikir begitu. Bagus kalau begitu. Ryan sangat gembira. Jika Naomi bersedia menyelesaikan masalah ini selanjutnya, maka akan mudah untuk diselesaikan.
Aku masih punya waktu 10 menit lagi sebelum pergi. Naomi melirik jam tangannya. Dokter Lily akan datang nanti. Lily, Ryan bertanya. Apa kesini untuk mengobati luka Nona Tracy? Bagaimana proses pemulihan tangan Nona Tracy? Tidak terlalu baik. Naomi menghela napas. 2 hari terakhir ini dia kesakitan. Bahkan setiap pagi aku yang membantunya mencuci wajahnya. Bab 1353. Lukanya terlalu dalam. Ryan mengerutkan kening, mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Aku akan meminta Lily untuk menyiapkan beberapa obat penghilang rasa sakit." "Tidak perlu," Naomi segera berkata. "Di rumah ada. Luka luar membutuhkan waktu untuk sembuh. Itu akan membaik dalam beberapa hari." Ryan menasehati, "Lily adalah ahli bedah yang sangat baik. Seharusnya tidak ada masalah dalam menangani hal ini. Masalahnya Nona Tracy kami lebih terbiasa dengan pengobatan tradisional." Naomi menghela napas. "Akan sangat bagus jika Tabib Hansen ada di sini." "Ya, andai saja Tabib Hansen tidak meninggal, maka itu akan lebih baik." Ryan sangat emosional. Jika Tabib Hansen masih ada, ia tidak perlu mengkhawatirkan penyakitnya. Jika Tuan Lorenzo ada di sini, juga baik. Naomi sedikit sedih. Teman dokternya juga sangat hebat. "Yang kamu bicarakan tabib dewa?" Ryan segera bertanya. "Benar, tabib dewa." Naomi mengangguk dan berkata, "Dulu saat Nona Tracy sakit, akan pergi mencarinya untuk berobat. Lalu Nona Tracy akan segera sembuh. Kalau begitu, apa kamu masih berhubungan dengannya sekarang?" Ryan bertanya dengan ragu-ragu. "Tidak, tapi Kak Jasper seharusnya masih berhubungan dengannya." Naomi berkata dengan santai, "Jika cedera Nona Tracy kambuh lagi, aku akan menelepon Kak Jasper." "Jasper?" Ryan buru-buru bertanya. "Benar." Naomi menganggukkan kepalanya. Ryan sangat bersemangat. Mengapa dia melupakan hal ini? Tabib Dewa dan Lorenzo adalah teman dekat. Jasper sebagai tangan kanan Lorenzo seharusnya masih berhubungan dengan Tabib Dewa. Tracy adalah orang yang bisa menghubungi Jasper. Dengan kata lain, selama dapat menghubungi Jasper, pasti dapat menemukan Tabib Dewa. "Waktunya sudah habis. Aku harus pergi." Naomi melirik jam tangannya. "Ya." Ryan keluar dari mobil dan membuka pintu penumpang. Naomi turun dari mobil dan berkata, "Aku kembali dulu dan mungkin sangat sibuk hari ini. Besok baru menghubungimu lagi." Oke, jaga dirimu." Ryan menasihati dengan lembut. Naomi mengangguk dan pergi dengan cepat. Dia tahu bahwa Tracy sedang menunggu kabarnya di rumah. Jika Ryan menghubungi Jasper, itu berarti kesehatan Daniel memang benar-benar bermasalah. Ryan melihat bayangan Naomi menghilang dari pandangannya, lalu segera melajukan mobilnya. Dia harus memberitahu Daniel kabar baik ini, dan memikirkan cara untuk menemukan tabib dewa dari sisi Jasper. Pada saat yang sama, Naomi juga bergegas pulang. Sudah jam 1 pagi. Tracy belum tidur. Ia sedang menunggu kabarnya. "Nona Tracy." Naomi mengetuk pintu. Masuk dalam keadaan napas terengah-engah. "Bagaimana?" Tracy menuangkan secangkir teh panas untuknya. "Duduk dan bicaralah." Naomi menyesap teh sambil terengah-engah dan berkata, "Aku sudah menjalankan instruksi Anda." Awalnya dia menutupinya sangat erat. Kemudian, ketika aku menyebutkan tabib dewa, matanya langsung menyala, dan sorot matanya jadi tidak seperti biasanya. Aku merasa dia sepertinya sangat ingin menghubungi Kak Jasper, tapi pada saat kritis, dia masih tetap menahan kata-katanya. Aku pikir, jika benar-benar ada yang salah dengan Presdir Daniel, dia seharusnya akan segera menghubungi Kak Jasper. Mendengar kalimat ini, wajah Tracy berubah menjadi sedih. Dia seharusnya sudah menyadarinya sejak awal. Hanya dalam 2 bulan, Daniel telah kehilangan begitu banyak berat badan, dan seluruh tubuhnya tidak dalam kondisi yang baik. Jika hanya terluka ringan, tidak mungkin sampai seperti ini. Apakah dia memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan? Seharusnya tidak sampai seperti itu kan? Gen keluarga Wallen sangat sehat. Tuan besar hidup sampai usia 98 tahun. Dan nenek moyangnya tidak memiliki riwayat penyakit selama beberapa generasi. Bagaimana dia bisa sakit? Bagaimanapun, ia masih harus memahami situasinya sesegera mungkin dan memikirkan cara menanganinya. Pria ini sangat menjaga harga dirinya. Tidak tahu berapa lama dia akan terus bertahan.
Nona Tracy, Naomi bertanya dengan lembut. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Besok, perayaan 7 hari kematian Tabib Hansen. Aku akan pergi ke Bukit Oldis. Tracy dengan cepat mengambil keputusan. Hasilnya akan diketahui pada saat itu. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.